محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah walaupun timnas kalah. Kecewa dibelani gak nang masjid itu kualat, asli kualat, Masya Allah. Itu gara-gara kesalahan satu orang jadi petaka. Itu loh Bu, hati-hati Bu. Sudah lanjut. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan, yang tentu kalau kita hitung-hitung jumlahnya tidak akan ketemu. Karena Allah itu terlalu baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, sehingga sesuai dengan sifat Allah yang Maha Baik itu disebutkan dalam tafsir Suratu Al-Fatihah, ketika para ulama tafsir itu menjelaskan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Bismillahi Ar-Rahmanir-Rahim. Kalimat itu jamaah oleh para ulama sebagiannya ditafsirkan dengan satu kalimat yang luar biasa. Apa kalimat itu? Tafsiran dari kalimat Ar-Rahmanir Rahim itu Allah idza a'ta adhash, yaitu dialah Allah idza a'ta, yang apabila dia mau kemana? Hah? Oh ya udah, santri ngalah ya. Yaitu Allahu, dialah Allah, idza a'ta, apabila memberikan sesuatu, apabila Allah mengkaruniakan sesuatu kepada kita, apabila Allah mendatangkan sesuatu kepada kita, apa yang Allah beri, apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah datangkan dalam hidup kita ini disebutkan oleh para ulama adhash. Adhash itu artinya dahsyat. Jadi pemberian Allah itu tidak ada yang kecil. Pemberian Allah itu tidak ada yang sepele. Pemberian Allah itu tidak ada yang remeh-temeh. Semua itu ketika Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita, maka itulah makna dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya semua pemberian Allah itu dahsyat. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, syukur kita kepada Allah juga harus syukur yang dahsyat. Tidak boleh syukur yang kecil-kecilan, tidak boleh.
Maka warga Muhammadiyah ini harus mulai diurui gampang syukuran. Jarang wong Muhammadiyah syukuran, selamatan, jarang. Paling ngetarani lek medit. Nggih napa nggih? Enggak kok nggih. Masya Allah. Nah, maka dengan itu jamaah kita harus mengganti cara kita bersyukur. Harus dengan cara yang paling dahsyat. Maka sesuatu apapun yang kita lakukan untuk Allah tidak boleh setengah-setengah. Kudu sing paling apik, paling keren, paling top, paling hebat. Sholat, bajunya harus paling bagus. Kondisi pikirannya terbaik. Ketika mau kurban, cari binatang kurban yang terbaik. Kita biasa diwalik lek omah kudu paling apik, wayahe kurban sing penting sah. Sing penting sah, golek sing murah. Pinten kambinge, Pak? 1.700, poel durung. Ya poel tapi kurus ora apa-apa, syaratnya kan poel gak penting lemu. Nah ini loh. Ini masa syaratnya lemu? Ini kok kambing apa ibu-ibu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nun sewu nggih Bu, guyon-guyon. Maka dengan itu apabila kenikmatan yang Allah beri, yang nikmat itu merupakan nikmat-nikmat yang paling dahsyat, ternyata syukurnya kecil, maka hati-hati. Bisa jadi kita oleh Allah tidak dianggap bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar. Maka itulah mengapa Allah Ta'ala memberitahukan kepada keluarga Nabi Daud. Itu kan nabi yang paling top secara duniawi. Daud, Sulaiman itu penak kabeh uripe. Penak kabeh. Maka berbanding lurus dengan penake urip tadi, Bu. Berbanding lurus dengan apa? Ya Allah, panjenengan kok di bawah. Nggak apa-apa nggih. Mboten usah curhat, nanti pasang status ngaji pisan lungguh nisor. Nggak usah nggih. Nggak apa-apa, karena sesuatu itu Bu, lek tantangane luwe abot, pahalane luwe gede. Terus yang duduk kursi dibanding yang duduk bawah pahalanya lebih besar. Amin. Ilmune luwe manfaat. Amin. Mlebu surgane luwe cepet. Mlebu surga luwe cepet itu ya kemungkinannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Nah sudah. Maka Allah mengatakan kepada Nabiullah Daud alaihi salam, ketika Allah berikan kepada Nabi Daud kenikmatan yang luar biasa, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kenikmatan yang luar biasa. Karena Daud dan Sulaiman ini siapa? Bapak anak. Bapak dan anak. Maka Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Apa Allah katakan? Wahai keluarganya Daud, termasuk Sulaiman, i'malu, lakukanlah syukur. Jadi syukur itu amalan, bukan sekedar ucapan. Maka Allah mengatakan, i'malu, lakukanlah ala Daud, wahai keluarganya Daud, syukran, perbuatan yang mencerminkan Anda itu bersyukur. Kemudian ketika syukur itu dikaitkan dengan amalan, Allah mengatakan apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kalau syukur itu bentuknya amal, ternyata sedikit orang yang pandai bersyukur. Tapi kalau syukur itu ungkapan dengan lisan, yo gampang. Alhamdulillah. Enak. Coba alhamdulillah saja dianggap syukur, Pak. Ya tidak ada yang kufur di antara kita ini. Tapi kan syukur itu bukan cuma di lisan. Apa syukur itu? Duwe tanah. Kok nganggur? Wis pirang-pirang tahun. Masya Allah, iki luwe manfaat. Tak selene Muhammadiyah. Cek ditanduri. Nanti hasilnya digawe operasional pengajian Ahad pagi. Nanti le aku wis iso nggarap, tak cukup imane. Tapi lek atiku pas penak wis mesisan tak wakaf nih. Itu namanya orang bersyukur. Kemudian ketika dia melihat ada anak-anak di sekitarannya yang kepingin sekolah, tidak punya biaya, ayo urunan. Ya apa carane arek-arek iki ben iso sekolah.
Nanti kalau mereka sudah sekolah, ternyata keadaan gizi nutrisi di rumahnya kurang, maka Pak Prabowo luar biasa. Karena nutrisi kurang dikasih MBG, makan bergizi gratis. Tapi kami belum dapat. Nantang pun asal kok deh. Belum, nanti saya telepon Pak Prabowo. Tak telepon ntar lagi. Nah, sama. Maka dengan itu kami sama teman-teman di yayasan, termasuk di Muhammadiyah, kerjasama dengan Lazismu juga, itu punya program berbagi telur gratis. Tum-tuman dok. Kalau pas kami sedang jalan-jalan, ketemu teman-teman di TPQ, yo ndok, yo duit, yo susu, yo pakaian, kadang-kadang yo gurune di amplopi. Karena apa? Karena kami ini ingin menunjukkan ini loh caranya bersyukur itu bukan cuma ngomong tok. Bukan cuma syukur panjenengan iku tahajudnya sregep tapi tonggone keluwen gak diobah blas. Bukan sekedar panjenengan rajin poso, tapi kemudian ada guru-guru yang bayarannya rendah gak tahu dipikir blas. Nah ini namanya bukan syukur, ini egois. Nggih napa nggih? Oh semua banter ramrek nggih. Nah maka dengan itu jamaah, ayo bismillah, mulai latihan. Syukur kita itu harus sesuai dengan nikmat yang Allah beri. Kita ini alhamdulillah jamaah, rezeki gak kurang, awak yo seger waras, omah yo alhamdulillah duwe, kesehatan yo luar biasa. Kalau sekedar seperti kemarin-kemarin tok, maka insya Allah masih kurang kita ini. Ayolah bismillah, mulai latihan. Syukur itu keroso sampai orang lain bisa tertawa karena kita, sampai orang lain itu bisa tersenyum karena kita, sampai orang lain itu bisa berebes mili gara-gara kita. Kenapa? Karena anaknya kita bantu, sekolahannya kita gratiskan, seragamnya kita beri, supaya kita ini keroso, oh iki lo carane orang itu untuk bersyukur. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita langsung masuk ke materi. Kita lupakan sejenak timnas, diajak main World Cup kok milih AFF ya opo. Panjenengan lihat film main timnas tadi malam lihat? Jadi main ini ya wapi, masya Allah. Perlini itu sudah terkoneksi dengan bagus. Setiap pemain bisa mempressing pemain lawan dengan sip dan bisa menahan pergerakan. Jadi komentator atau pengajian. Lanjut sudah. Nah, maka Pak Edi lihat tadi malam. Bang John lihat. Jelas lah Bang John mungkin gak delok, tapi jelas mesti nyalahin Rizky Ridho. Wong bal karing guwak tok kate digiring barang, tak boleh Bang John. Semua itu karena kehendak Allah Bang John. Jangan begitu, Pak. Jane aku podo gemesi. Temanya apa sih pengajian ini tadi? Ini pengajian di momen yang tidak tepat ya begini loh, Pak. Jadi pengajian ini mainnya itu pas Indonesia menang lawan Saudi yang di GBK loh. Oh, muruk ini pengajian ini. Lanjut bismillah. Temanya bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita itu tidak seperti neraka. Ciri neraka itu apa Bu? Panas, terus garai sumpet, terus gak betai, gini apa gini? Nah, maka salah satu yang Allah sebutkan tentang neraka itu, ibu-ibu yang duduk di bawah gubuk, mireng suara kula Bu. Alhamdulillah. Begini Bu, ciri neraka yang Allah sebutkan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka itu penghuni neraka Pak, getol banget kepingin bisa keluar dari neraka, dalam keadaan sampai kapanpun mereka tidak akan keluar. Maka ciri rumah tangga neraka itu Pak, kalau panjenengan baru pulang, adus salin
metu maneh. Jadi rumah itu tidak menjadikan panjenengan betah. Baru masuk ke rumah wes kepikiran metu. Enten ngoten niku tiyang kados ngoten niku. Wonten apa kathah? Niku wong ya teko. Ini suami apa istri? Yang gak betahan di omah biasanya suami atau istri? Ya, angel ini. Ya. Nah sudah, maka cirinya neraka itu adalah penghuninya tidak betah di sana. Maka mereka itu senantiasa kepingin keluar dari neraka itu. Sehingga apabila rumah kita itu pas keluar gak kepingin mulai, wes di omah kepingin balik metu. Pokoknya di omah isinya mek kari turu, isitu neraka tok sudah. Sementara surga itu Allah menyebutkannya apa? Ketika Allah menceritakan rumah-rumah yang baik itu loh Pak. Apa cirinya dari Allah? Allahul ladzi ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah itu menjadikan rumah kalian sakana. Sakan itu tempat berhenti. Itu rumah. Jadi orang itu kalau rumah tangganya surga, itu wes mlebu omah rasane apa? Wes kayak gak kepengin metu. Atine krasa ayem. Kemudian dia di rumah itu seperti merasakan sesuatu yang menjadikan dia itu pengen istirahat, tidak lagi kepikiran masalah di luar rumah tadi ketika kerja di jalan raya. Itulah ciri rumah tangga yang Allah jadikan surga, sakana. Dan kalimat sakana ini itu satu akar kata dengan dua kata yang akrab di telinga panjenengan, sakinah. Apa Bu? Sakinah. Maka kalau dibilang rumah tangga yang sakinah, itu maka rumah tangga ini menjadikan seorang istri betah di rumah, menjadikan seorang suami betah di rumah. Maka kalau ngomong rumah tangga sakinah, kemudian di omah iku mek koyok terminal. Panjenengan tahu terminal? Tempat transit. Cuma tempat mampir, teko, tasnya didekek, adus, kelambian maneh, nggawa tas sing anyar, metu maneh. Ini seperti terminal. Nah, padahal kalau kita kepingin sakinah, yaitu tadi Allahul ladzi ja'ala lakum min buyutikum sakana. Rumah itu harus menjadi tempat yang menjadikan kita di sana itu bisa tinggal dengan nyaman. Kemudian ada kalimat yang lain lagi. Panjenengan tahu kalimat sukun? Alif fathah A, alif dhamma U, alif kasrah kualik. Diulang lagi. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma U, A, I, U. Kalau alif sukun, ya apa? Alif un, tidak ada un itu, tanwin itu. Un itu tanwin. Sukun itu apa? Yo mandek renek suarane. Gak iso A, gak iso I, gak iso U. Mandek renek suarane. Apa maksudnya mandek renek suarane itu? Ketika di rumah wes tenang, nyaman, damai, sejahtera, gak ribut, jeriti bojone. Wes kopi. Apa bojo teko 30 detik kopi durung enek. Lulu. Akhirnya maka bukan sukun. Nah sekarang kita perhatikan jamaah, bagaimana ciri-ciri rumah tangga neraka itu seperti apa? Yang tentunya perlu kita hindari. Ayatnya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. "Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz." Lihat, neraka itu cirinya apa? Wongi keras-keras. Suami ngomong pak, istri ngomong pak, anak salah didik pak. Itu Pak. Neraka itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu
anfusakum, jogon awakmu. Wa ahlikum, dan jogon keluargamu. Jogo diri, jogo anak, jogo istri. Di mana tempatnya? Ya di rumah. Tidak akan terjaga dari api neraka kalau kemudian rumahnya seperti neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga kalian dari api neraka. Dalam artian yang lain, tidak menutup kemungkinan yo jogoan rumah tanggamu masing-masing ojo sampai dadi koyok neraka. Yang kemudian cirinya neraka itu, Pak Sugeng, itu bukan buat saya tuh. Tuas wis bongah hatiku jajane wage. Lah tok digo ngalih. Ngono gak noleh belas. Sudah. Maka cirinya apa? Alaiha malaikatun ghilaz. Yang neraka itu oleh Allah diisi sebagai penjaganya malaikat-malaikat ghilaz. Ghilaz itu apa? Atine beku. Atine gak kenean blas. Syidad. Syidad itu apa? Ngamuan. Itulah cirinya neraka. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan rumah tangga kita dari api neraka. Maka jangan sampai rumah tangga itu berisi orang-orang yang hatinya beku. Hatinya beku itu apa? Tidak gampang tersentuh, tidak gampang memaafkan. Kemudian syidat, wonge ngamuan, salah titik jerit, telat titik ngamuk, keleru titik gepuk. Ini bukan rumah tangga yang kita inginkan. Nah, maka dengan itu Allah Ta'ala mengajak kita, ayo bismillah orang-orang yang beriman ini, jauhkan diri kalian, jauhkan keluarga kalian dari api neraka. Yang neraka itu Pak, diisi oleh malaikat-malaikat yang keras, hatinya beku, yang tidak punya belas kasihan sama sekali. Nah sekarang begini, Ustaz, bagaimana ciri neraka itu? Nomor satu, rumah tangga neraka itu Bu, rumah tangga yang non-communication. You know? Angel ngantang, angel. Sembon sudah mulai ngerti. Sembon bahasa Inggris sudah mulai paham sudah. Ngantang belum ngantang. Jadi rumah tangganya itu nol komunikasi. Gane omong-omongan iblis. Ngomong dulu gawane emosi. Sampai ini Mas rasa dijak ngomong mbek sampai di karuan ngomong mbek cor-coran iki lho Mas. Luwih penak. Mas yo ora semaur tapi minimal meneng. Lah sampai ini rasa semaur sekali ini semaur jerit ya Mas. Ada yang seperti itu Bu? Udah usah curhat, biasa saja, biasa santai-santai ya. Nah sudah, maka rumah tangga neraka itu rumah tangga yang di dalamnya tidak ada komunikasi. Kalaupun ada komunikasi, cuma basa-basi seperti terminal tadi. Pak jenengan tahu orang masuk terminal? Longgo dijajari wong. Badhe pundi, Mbak? Anu badhe ten Sembon. Lah sampe badhe pundi? Oh, kula badhe ten Jombang. Selesai. Cuma apa? Basa-basi. Lah kalau rumah tangga panjenengan ketemu istri, berarti si enek apa ora? Sik Mas, oh ya wis. Arek-arek sekolah ya apa lancar? Nggih Mas lancar. Oh ya wis. Nggak ada komunikasi. Itulah maka dalam Quran itu salah satu fungsi uang itu. Uang itu dipegang suami supaya muncul komunikasi. Kau oleh wong wedok nyekel duit ra. Setuju Pak? Gak usah tepuk tangan Pak, setuju aja dulu ya. Setuju? Panjenengan, lo kok gak setuju loh, ini Quran kok gak setuju. Lah apa pengen diamuk Gusti Allah panjenengan? Panjenengan buka surah An-Nisa 34. Ayo legak ngendel kok ngandel. Legak ngandel. Panjenengan buka surah An-Nisa 34. Allah mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu diajeni jadi pemimpin itu karena dua. Nomor satu, karena punya kelebihan. Nomor dua, karena pegang uang. Karena pegang uang. Nah, kalau uang dipegang suami, istri digumi, nyodek. Nanti kalau uang itu kurang, mas tiba nih
kurang, ora cukup, maka istri akan komunikasi. Lah coba dipegang istri semua. Suami mau keluar main sama temennya, yuk sangguling. Suami apa? Suami yuk sanggung. Itulah di KI, lebih bojone diamuk malah apa? Mentek. Entek tambah. Lihat. Nah, maka uang itu dalam Islam dipegang oleh suami. Salah satu hikmahnya apa? Agar dalam rumah tangga itu muncul komunikasi. Maka lihat, Luqman Al-Hakim sama anaknya, komunikasi apa enggak? Komunikasi. Ya bunayya la tusyrik billah. Nak, ojo sampai syirik. Dalam ayat yang lain, nak, Allah itu maha tahu, nak, kalau ada satu pasir kecil di atas batu yang licin di malam yang gelap gulita, Allah tahu, nak. Itu komunikasi atau tidak? Komunikasi. Nabi Muhammad SAW dengan istrinya komunikasi, bukan? Komunikasi. Bahkan Ibunda Aisyah itu pernah Nabi Muhammad baru pulang seket kate turu. Ibunda Aisyah ceritanya apa? 11 rumah tangga perempuan yang tadi siang ketemu Ibunda Aisyah, 11 dicerita nih kabeh. Padahal perempuan itu rumah tangga satu saja gak entek-entek. Ini berapa? 11. Jadi Ibunda Aisyah itu tadi siang ketemu perempuan 11. Mereka kompak. Ayo cerita rumah tangga kita masing-masing. Syaratnya satu, gak oleh dilongi, gak oleh ngapusi. Cerita yang pertama, tuwowo. Cerita yang kedua, tambah dowo. Ketiga, keempat, sampai 11. Dan semua cerita 11 perempuan itu oleh Ibunda Aisyah diceritakan kepada Ibunda Aisyah, kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ngerungok nih, ya gatek nih tenan. Gak mek. Oh iya tak? Oh empet kok kayak ngono. Enggak, serius dengerin. Itu komunikasi. Nah, sementara penghuni neraka tidak ada komunikasi. Kenapa penghuni neraka tidak punya komunikasi? Karena mereka sudah sibuk dengan azab mereka masing-masing. Suami lek sumpet di luar rumah kroso kayak ke azab, dijak ngomong istri meletik. Jadi kayak kompor disumpet, tas, bum, tas, bum. Kenapa? Wes kesel terasa di luar rumah seperti diadab. Istri kalau sudah capek seharian di rumah tangga, dijak ngomong suami, gampang kobong. Kenapa? Posisinya apa? Capek, sumpet, kesel. Nah, maka dengan itu penghuni neraka tidak ada komunikasi. Panjenengan cek penghuni surga. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Penghuni surga itu adep-adepan di mimbar, di dipan mereka, dep-depan. Apa yang mereka lakukan? Saling cerita. Ya apa anakmu? Terus sampean biyen pas bapak mati kan sampean durung rabi. Sampean terus rabi mbek sapa? Panggil, "Ki lho Pak bojoku." Kaget bapak kok papat. Lu dikira bapaknya mek siji, ternyata kaget bapaknya akhirnya mati mana di neraka surga. Astagfirullah. Ya enggak lah ya. Itulah ciri penghuni surga. Yatasaalun, yatahaddatsun. Mereka saling cerita, mereka saling memberitahu, mereka saling menceritakan kebaikan, kenikmatan, kesenangan. Itu penghuni surga. Maka nomor satu, kalau rumah tangga itu tidak ada komunikasi, suami diajak ngomong, "Mas, ayo mas, lungguh sedih lu, ayo mas, aku enek ngomong penting deh sampai." Rasa. Orang ngerti wong lanang sompok dijaknya. Istri juga gitu, "Dek, ayo dek, duduk sebentar. Kita ngomong tentang masa depan pendidikan anak-anak kita, dek." Alah wis mas, ra usah mas, aku iki wong pawon ra ngerti dijak ngomong pendidikan. Percuma sampean tiwas kok sumpok lek ngomong mbek aku lah. Kemudian anak diajak ngomong sebentar wis plenggot, sumpah kok gatel kabeh awake. Lihat. Ini bukan ciri rumah tangga surga. Maka kalau bukan ciri rumah tangga surga, berarti rumah tangga apa? Neraka. Maka nomor satu, rumah tangga neraka itu jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah rumah tangga yang di dalamnya tidak ada komunikasi. Ndak enek guyone ra enek. Panjenengan tahu kenapa orang pacaran itu salah satunya jari ini saya?
karena saya belum nyoba. Ya mudah-mudahan enggak. Amin ya robbal alamin. Kenapa kok katanya menyenangkan? Karena mereka itu WA-an, ya apa? Wong lek pas pacaran kalau WA-an ya apa? Sedih lu apa suwi? Lagi apa? Nanti si istri. Lah istri butuh pacaran ya. Si pacar jawab, lagi mikirin kamu. Masya Allah. Lagi mikirin kamu. Terus dibales maneh, bales, gak kerasa jam 2 bengi. Nggih apa nggih? Lho kok tahu ya? Nah, komunikasi mereka enak. Kenapa? Hatinya seneng. Lah rumah tangga itu kalau komunikasinya ndak enak, mesti hati ini gak seneng. Lah lek hati ini gak seneng, gak mungkin surga. Artinya mereka itu menjadi rumah tangga neraka. Nomor 2. Apa ciri rumah tangga neraka itu? Ngamuan. Titik-titik ngamuk, emosi, titik-titik tersinggung, baper. Istri masang status nyindir aku loh. Coba, istri pasang status langsung dianggap nyindir aku. Gantian suami pasang status, bahagianya punya istri yang kona'ah. Nyindir, mentang-mentang aku pokat paket, bendino paket, terus disindir istri kona'ah. Ini tidak ada. Itu rumah tangga neraka itu. Emosian, ngamuan. Panjenengan tahu? Marah itu dari siapa? Setan tempatnya di mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisi atine menungso. Yang dibisikkan oleh setan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Maka Rasulullah itu mengatakan, idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka salah satu cara yang Rasul ajarkan cek ngamue hilang itu dengan disuruh apa? Wudu. Disuruh apa? Wudu. Kenapa disuruh wudu? Rasul mengatakan marah itu datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api. Maka padamkanlah api setan itu dengan air wudu. Dan setan tempatnya di mana? Neraka. Tidak ada ahli surga amu-amuan. Ibu-ibu melbu surga. Ustaz, lu nanti kalau suami saya bidadarinya lebih dari 1, wis aku tak di neraka ya Ustaz. Kok kayak gak penak, aku lah cemburu. Kalau ada cemburu, bukan surga namanya. Wong surga itu mesti penak. Tidak ada cerita di surga. Laki-laki yang paling kecil di surga istrinya 70. Langsung istrinya mikir, wis tak dongakno neraka ae bojoku wis ya. Timbang kok bojone 70. Nah, maka untuk para laki-laki ini dilatih mulai sekarang, Pak. Karena panjenengan nanti di surga 70, Pak. Kalau mboten latihan mulai sekarang ya kaget panjenengan, stroke mati guys, sudah menikmati surga panjenengan. Dilatih mulai sekarang, bagaimana rasanya? Betul Bu? Betul Bu? Boleh loh sayang. Lebih ceramai kok gak terus ikat mangi ya apa ini? Sudah. Nah maka tidak ada Pak, penghuni surga ngamuk itu tidak ada. Penghuni surga itu apa? Ketika oleh Allah ditanya, ya ibadi, wahai hambaku, bagaimana keadaan kalian? Ditanya sama Allah, kepingin ini gak? Kan begini, penghuni surga itu setelah masuk, oleh Allah ditanya, jalukmu apa? Dikasih. Jaluk apa? Dikasih. Jaluk omane? Ditambahin. Jaluk omane? Sampai permintaannya habis. Bayangin, sampai permintaannya habis. Wis gak duwe pengarepan blas. Ternyata setelah permintaannya dia habis, pikiran entek wis gak iso mikir maneh, oleh Allah ditawari. Kepingin ini atau tidak? Oh iya ya Allah kepingin. Ya wis nyo. Ditawari lagi, kepingin iki gak? Wah cocok ya Allah, nggih pengen. Nyo. Kepingin iki gak? Nggih. Nyo. Sampai terakhir Allah tanya, ya abdi, hal raditum? Ya ibadi, hal raditum? Ya apa? Wis bunga apa durung hatimu? Wis ridho apa durung? Wis seneng apa durung? Apa jawabannya penghuni surga? Radina ya Rabbi, kami ridho ya Allah. Nah, ridho itu gak ngamuk. Ridho itu apa? Gak ngamuk. Maka kalau rumah tangga itu keisi orang yang ngamuan, itu namanya rumah tangga neraka. Istri mana sih yang seneng dapat suami ngamuan? Ustaz, gak ngamuan ini kurang seru Ustaz.
Urip kok empane renek tantangane belas lho. Loh, untuk bojo ngamukan ya panjenengan bisa dimutilasi 40 bagian barang. Bagaimana Pak Polisi? Mutilasi 40 bagian panjenengan. Nah, maka ngamuk itu jamaah Rasulullah mengingatkan iyyakum wal ghadab. Atau dalam hadis yang lain, maaf saya keliru, dalam hadis yang lain ada seorang laki-laki datang sama Nabi Muhammad. Apa Rasulullah katakan kepada dia ketika dia minta nasihat? Rasul katakan la taghdab, ojo ngamuan. Laki-laki itu minta tambahin nasihatnya, ya Rasul, tambahkan lagi nasihatnya ya Rasul. Ya wes, apa itu? La taghdab, ojo ngamuan. Laki-laki itu ngomong, zidni, tambah ono Kanjeng Nabi, mosok saya minta nasihat, endek, ojo ngamuk, sampai tambahi, ditambahi sama Nabi. Apa tambahannya? Ojo ngamuan. Dan faraddada miraran wa qala la taghdab. Rasul mengulang kalimatnya berkali-kali, gak mandek-mandek, dan yang diulang cuma satu, jangan marah. Karena kalau rumah itu penuh kemarahan, anak lu wedi. Saya tanya, begini Bu, salah satu faktor yang menjadikan anak kita itu gampang ngapusi, bohong, itu apa? Karena dia khawatir, lek aku jujur bapakku ngamuk, lek aku jujur ibuku ngamuk. Akhirnya dia mikir, timbang dia ngamuk karuan ngapusi. Nah coba, ada satu cerita ini, Kanjeng Nabi itu ada orang jujur gak diamuk. Namanya, ada seorang sahabat lanang ganteng si enom, namanya Akhwat. Namanya siapa? Akhwat. Suatu hari Akhwat ini sama Kanjeng Nabi diajak safar. Sepulang dari safar, itu kan ada laki-lakinya, ada perempuannya, ini entah safar entah perang. Sepulangnya istirahat di suatu tempat, bikin tenda. Ketika sampai di waktu pagi, istirahatnya selesai, mulai kemas-kemas. Lah kok ada perempuan-perempuan itu resik-resik alat di depan tenda. Akhwat ini lihat, kok ono arek-arek wadon ayu-ayu, langsung ganti baju, minyak wangi, kerucuk 3,5 liter. Sudah mendekat itu Akhwat itu ke tempat perempuan itu, longgo, melak longgo. Dia mulai ngobrol sama perempuan itu. Apa itu yang dicuci? Oh, bajunya bagus ya. Mulai, wong jenenge wong lanang ya. Sudah, tidak lama setelah itu Nabi Muhammad keluar dari tendanya. Loh, lah kok sahabatku longgo bareng wong wedok. Diingetin, ya Akhwat, ma bika? Ada apa kamu duduk situ? Dibilang apa? Ya Rasulullah, farrat ibili, unta kula ilang Kanjeng Nabi. Kula niki wau ten ngriki madosi unta. Kata Rasulullah apa? Oh ya wes, golek ana untamu, eman lho, unta regane larang. Sudah, pergi Akhwat, pura-pura goleki unta. Setelah pasukan itu selesai, mereka berangkat ke Madinah, jalan, meninggalkan tenda tadi. Ini Akhwat ketemu Kanjeng Nabi, ditakoni maneh, ya apa? Ketemu unta nih. Aduh, keweden dia. Kok diterus nih unta katanya. Dibilang apa? Dereng Kanjeng Nabi, dereng ketemu. Kanjeng Nabi dawuh pripun? Golek ono eman-eman, unta regane larang. Sudah, bingung ini orang, ngapusi sepisan dadi pindu. Sampai di kota Madinah, ketemu Nabi lagi, ditanya, ketemu untamu? Aduh, apa tadi? Ya Nabi, dereng ketemu. Lu golek ono, golek kanca, goleki. Wong unta regane larang. Sudah, sampai Akhwat itu ketika sholat gak tenang. Karena sholat mesti imamnya siapa? Nabi. Khawatir kalau Nabi nanti selesai sholat ditakoni, untane apa? Hanya setiap selesai sholat mulia cepat-cepat. Suatu hari si sahabat laki-laki ini sholat sunnah. Rasulullah nunggu di belakangnya dia. Pas roko, dilirik kedik. Aduh, Kanjeng Nabi di embung. Iki lek sholatin ndang mari.
ditakoni. Apa yang terjadi? Fayutawwilu salatahu, salatnya dibawa. Oh, Kanjeng Nabi mikir, dawa nih rapopo tak enteni. Subhanallah, kalah itu si sahabat itu. Setelah dia selesai dari salatnya, wis dawa pol iki Kanjeng Nabi gak ngaling-ngaling, ya Allah. Ya wis lah, apa yang terjadi? Ngadep Nabi. Akhwat, ya apa untone? Waduh Kanjeng Nabi. Pun Kanjeng Nabi kula pun kapok niki ngapusi sampean ping angele. Ngapusi panjenengan sampun ping sekawan niki. Ngeten lho Kanjeng Nabi, kula critani nggih. Ya apa ceritane? Nabi Muhammad dari awal sudah tahu. Cuma Nabi Muhammad kepingin ngajarin buat kita ini. Sudah, ketika akhwat ngaku, ya Rasul, sebenarnya unta saya ndak hilang. Tapi waktu pagi-pagi itu saya keluar tenda, kok ono wedok ayu-ayu. Kok umpane pengen marani. Akhirnya saya ganti baju, saya berdandan, rambut saya rapiin, saya deketin mereka. Lah kok ceket lungguh panjenengan tingali Kanjeng Nabi durung sempet kerasa apa-apa saya. Nah sudah, maka ya Rasul, sebenarnya unta saya tidak hilang. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Rahimakallahu ya akhwat, rahimakallah. Gak diamuk malah ditungakni. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah mengasihimu. Langsung perbincangan diwalik. Kaifa abuka? Bapakmu kabari piye? Karena apa? Ini anak mari konangan ngapusi biasanya apa? Kisinan, salah tingkah, tolah-toleh, garuk-garuk padahal gak gatel. Maka sama Nabi Muhammad langsung dirubah. Ya apa kabare? Bapakmu. Setelah itu terjadi baru 10 hari ke depan Nabi Muhammad dawuhkan kados ngeten iki. Iyyakum wal kadzib, alaikum bisidqi. Wong Islam jujur. Sing jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kalian ke dalam surga. Ditambahi iyyakum wal kadzib. Aku melarang kalian ojo sampai ngapusi. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu mengantarkan pada perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan jahat itu mengantarkan seseorang masuk neraka. Apa kata akhwat? Ini loh jagoan Kanjeng Nabi. Omongan ini seharusnya nyindir saya 10 hari yang lalu. Tapi Kanjeng Nabi ngenteni, ditoto hatiku, cek gak kerasa kesendir. Nggak seperti ustadz sekarang, ceramah nyindir, ngamak, ngamuk, syirik, bid'ah, khurafat, waduh. Nggak lihat situasi. Saya pernah komunikasi dengan satu jamaah di Kasembon, jamaah Masjid Darussalam. Itu kan saya kalau ceramah kan ketoto, pelan-pelan, jangan sampai jamaah itu buyar gara-gara ceramah kasar kan gitu. Salah seorang jamaah kami di Kasembon ngomong ini, sawen, nah, aku tadi ustaz tak sikat langsung syirik. Terus saya bilang sama beliau, ya ngono iku lho Gusti Allah Maha Adil, lek sampean ustaz jamaah buyar, saya bilang. Maka sampean dadi guru aja dadi ustaz. Nah kan gitu, dadi guru kadang-kadang diamuk wali murid barang kok. Tahu digawani celure to, Bu. Masya Allah, sudah. Maka kata akhwat apa? Ini lho, dai sing top yo ngene iki. Rasulullah tidak ingin mempermalukan saya. Maka Rasulullah menceritakan tentang kebohongan itu mengantarkan pada keburukan. Keburukan itu mengantarkan pada neraka. Itu ndak 10 hari yang lalu. Karena ngonangi lah ikut nyindir aku. Tapi Rasulullah tunggu sampai 10 hari. Keadaan nyaman, tenang, situasi normal. Baru diberitahu, ojo ngapusi. Nah sudah, sekarang kita kembali ke marah tadi ya. Maka sahabat ini dia ngomong jangan marah, jangan marah. Maka salah satu kemarahan itu efek buruknya apa? Orang di sekitar kita tidak berani jujur. Datu lek panjenengan itu ngamuan, tiang sekitar panjenengan itu mboten wantun jujur. Hidupnya tidak tenang. Lah kalau tidak tenang itu surga apa neraka? Kalau tidak tenang surga apa neraka? Neraka. Nomor 3, ciri rumah tangga neraka. Isine jerit-jerit.
Isinya apa Bu? Suami di depan, istri di dapur. Dek, kopi pitulas. Ada tamu. Apa angeling dateng jalan, ngomong ke istrinya di telinganya sebulan sik kupingi. Dik, Masya Allah, sampai kok ayu heran karena mau dijeli kopi pitulas ini. Lek gak dirayu disik campur sianida ini kopinya nanti. Diudek diombe muru mati langsung. Subhanallah. Diudek sih. Nah, datang ke dapur. Wong rumah kita lo ombone sak piro sih, Pak? Mosok ruang tamu pawon itu tuh jerit-jerit itu loh. Padahal panjenengan lek melaku, paling melaku cuma berapa langkah sampai dapur itu loh. Istri ngerasa diregani, gak ada teriakan-teriakan yang membisingkan telinga. Nah, sekarang lihat ciri neraka yang Allah sebutkan dalam Quran. Wahum yastarikhuna fiha. Penghuni neraka itu yastarikhun. Ini bukan yasrukhun, ditambahi satu kalimat ta. Ini namanya tambahan huruf menambah makna dalam bahasa Arab. Ziyadatu al-harfi ziyadatun fil makna. Seperti kalimat wasbir, sabarlah. Tapi ada kalimat lain dalam Quran bukan wasbir, wastabir. Ditambahi apa? Tok. Artinya apa? Sabar tok gak cukup, sabare kudu pangkat telu. Itu ketika ada tambahan huruf, maka bertambahnya apa? Kekuatan di dalam makna. Nah, sekarang begini, ketika penghuni neraka itu masuk ke neraka, Allah menyampaikan tentang mereka, apa yang Allah katakan? Wahum yastarikhuna fiha. Penghuni neraka itu jerit-jerit. Enes sing jeriti kancani gara-gara awakmu aku melbu neraka. Ada yang jerit nyari temennya, "Endi koncoku sing biyen maksiat bareng aku." Dia ndak tahu temennya sudah tobat, dia keburu mati. Ada yang neriakin lagi, "Endi bapakku biyen ra tau nguruki aku." Bahkan sampai mereka itu meneriaki malaikat Malik. Malaikat Malik. Jadi malaikat Malik itu kan malaikat penjaga surga itu ya. Sejak kapan diganti? Lo mosok malaikat reshuffle kabinet. Malaikat Malik itu Bu penjaga neraka. Lah kok surga itu lho apa? Mosok ngantang ya seneng ini sih. Yang ngomong surga tadi siapa? Baru di ngantang loh Ustaz, disalahin itu baru di sini loh Bu. Itulah maka jarang-jarang saya ke ngantang ini. Saya ke salah ngomong titik langsung Ustaz disalah-salahin kayak dikini tok gitu. Pak Sugeng sudah sekali ini tok Pak Sugeng ya. Minggu depan ganti Ustaz yang lain saja. Ya mesti mungkin pengen atau dipek dewi. Nah sudah, maka sampai malaikat itu dijeriti. Apa teriakannya penghuni neraka? Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Malik, ngomong marang Gustimu Malik, ngomong sama Tuhanmu malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Bilang saja sama Allah, ojo disiksa kon mateni ae menisan wis ora kuat. Dan itu mereka melakukannya dengan apa? Teriakan. Dengan apa Bu? Teriakan. Maka penghuni neraka itu sering jerit-jerit. Ibu-ibu tahu Ibunda Khadijah? Calon ustaz. Ibu-ibu tahu Ibunda Khadijah? Pak, Siti Khadijah tahu ya? Suatu hari Siti Khadijah itu dapat kirim salam saking Gusti Allah. Bayangin, gak macam-macam panjenengan paling sing kirim salam siapa? Bang Pretil. Bang Pretil. Kirim salam ya wis ping telur atau ketok di omahe lho. Ini kirim salam dari Allah Ta'ala. Jadi suatu hari malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus malaikat Jibril setelah selesai urusannya dengan Nabi Muhammad mengatakan, Ya Muhammad, aqri Khadijah minallahis salam. Muhammad, bacakan ucapan salam dari Allah untuk istrimu yaitu Khadijah. Wa aqri Khadijah minnis salam. Dan sampaikan pula kepada Khadijah salam dari saya, malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan begini, wa basyirha bi baitin fil jannati la sakhabun fiha wala nasab.
wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhabun fiha wa la nasab. Dan berikan berita gembira untuk Khadijah. Apa berita gembiranya? Bahwa Allah telah memberi untuk Khadijah satu istana full di surga, terbuat dari berlian. Jadi kalau berlian cuma digecing-cing terus ngomong nginang ini kayak wong tremor ya pengen deso ini. Iya. Ini istananya terbuat dari berlian. Pondasine berlian, temboke jadi panjenengan gak usah bingung berlian di dunia, di akhirat ya saya itu gak usah khawatir. Amin. Yang penting berlian di dunia disodakoh nih dhisik. Apa yang duwe berlian? Salah ngomong ya. Sudah lanjut. Berikan untuk Khadijah suatu istana di surga yang terbuat dari apa? Berlian. La sakhabun fiha. Yang di dalam istana itu nanti Ibunda Khadijah tidak bising telinganya. Tidak bising. Wala nasab, dan dia tidak perlu lagi capek di sana. Tidak perlu apa? Capek. Pertanyaannya, para ulama mikir hadis ini, Pak. Kenapa kok sifatnya istana Siti Khadijah itu istana yang di dalamnya tidak ada kebisingan? Bising itu apa sih? Sonora gitu loh. Ah, apa itu namanya? Bising. Lek di rungokne iku kuping kerasa cumpleng. Rame teriakan, hujatan, caci makian, demonstran itu bising. Nah, kenapa Ibunda Khadijah mendapatkan istana yang di dalamnya tidak ada kebisingan? Karena apa? Disampaikan oleh para ulama. Karena Ibunda Khadijah 25 tahun berumah tangga dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak pernah ngamuk, tidak pernah protes, tidak pernah teriak seperti jamaah Ahad pagi ngantang. Apa ya iyo? Nggak tahu ngamuk, nanti ngamuk, ya selewat, gugur. Kadang-kadang ini Bunda Khadijah belas ora tahu ngamuk, gak tahu protes, gak tahu ngamuk, protes, jerit, gak pernah. Maka oleh Allah diganti, karena kamu di dunia menjaga rumahmu tanpa teriakan, di surga dapat istana yang tidak ada kebisingan. Itu loh Bu. Maka kalau kepingin rumah tangga seperti surga, yo jangan dijadikan seperti penghuni neraka yang senengane jerit. Penutup terakhir. Kenapa? Apa ciri rumah tangga neraka itu? Yang terakhir, rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan kebohongan. Penuh dengan apa? Kebohongan. Teko endi Mas? Ngaji bi Ustadz Rifki padahal mancing. Nanti Mas ngaji nang ngantang. Alah pertama nih tok ngaji kok bablas Malang rekreasi. Mana ibu-ibu yang sudah sepakat mau rekreasi ke Malang tadi? Gayane ngaji padahal kate. Nah, saya semi wali kok tahu saya ini. Jadi ada orang-orang itu gayane ngaji padahal niatan utamanya apa? Rekreasi. Ini rumah tangga model begitu, neraka. Rumah tangga apa ini? Nah, sekarang lihat. Neraka itu penuh dengan kebohongan. Balik hadis yang tadi. Jangan bohong. Bohong mengantarkan pada keburukan. Keburukan mengantarkan pada api neraka. Berarti kalau di rumah kemasukan bohong, maka akan jadi rumah tangga yang buruk. Rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga seperti neraka. Sementara surga, lihat. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Di surga itu mereka tidak mendengar omongan yang sia-sia, dan mereka tidak mendengar di dalamnya kedustaan. Renek ngapusi di surga. Lah bagaimana kepingin rumah tangga seperti surga, lah kok isinya hapus? Hapus itu? Bohong, intrik, politik kanan, politik kiri, ngakali sing lanang, ngakali sing wedok, nggoroi, ngapusi,
Duit listrik jare wis entek padahal digawe tuku skin apa? Mana orangnya? Sing duit dijagani gawe listrik lah kok entek gawe tuku skincare itu loh. Duit gawe bayar sekolah anak lah kok entek gawe tuku paket. Karena tiap hari HP ini Shopee. Masya Allah. Nah, ini maka kalau rumah tangga penuh kebohongan, ini rumah tangga neraka. Nah, penutup saya kasih satu cerita. Ibu-ibu, tahu kisahnya Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim? Tahu semua kan? Begini Bu, Nabi Ibrahim itu nikah dengan Siti Saroh, ya kan? Tidak punya anak. Kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar, punya anak, namanya Ismail. Anaknya baru lahir, seket isom berangkang. Berangkang itu berapa bulan Bu? Alah selalu ketoro, bukan ibu yang 6 bulan itu mulai mengkurep. 6 bulan berangkang sama medeni. 6 bulan itu mulai mengkurep. Nanti mulai 7 mendekati 8 mulai berangkang. Mulai anaknya 8 bulan ditinggal di tempat yang di tempat itu tidak ada tanaman. Dan lihat pilihan katanya Gusti Allah tepat, gak tahu keliru. Fi wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, istri dan anakku ya Allah tak tinggal di tempat yang tidak ada tanamannya. Kalau tidak ada tanaman, otomatis gak ada banyu. Nggih napa nggih? Kalau tidak ada air, tidak ada tanaman, otomatis gak ada wedhus, gak ada sapi, gak ada unta. Dan di tempat itulah Siti Hajar ditinggal. Sudah, ketika ditinggal, jeret Ibrahim apa? Pergi, gak noleh blas. Lama-lama Siti Hajar gak kuat. Pertanyaannya satu, bukan pertanyaan menjudge suami, menjudge ngerti menjudge, memvonis suami, wong lanang ra duwe tanggung, rokok.